Salam JP, kembali lagi bersama saya di channel Sanjay Tubing. Apa kabarnya kalian para petor? Semoga kalian selalu diberi kesehatan hingga kalian tetap bisa meracik parlay. Ya, besok akan banyak bola ya, dimana kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan kembali bergulir. Ya, lusanya baru Indonesia akan bermain. Saya memprediksi di sini untuk di malam hari ini seperti biasa ya. Kita memprediksi tidak terlalu banyak parameter ya, khusus di kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Ya, yang baru bergabung di channel saya jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, komen untuk memberikan acuan terbaik bagi channel saya. Yang tidak sati boleh di konten, yang sati boleh digas ya parameter ya. Tidak perlu berlama-lama ya, karena saya di sini akan memprediksi 3 tim terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. 5 menit kemudian. Ya, di partai pertama ada di antara Australia menghadapi Arab Saudi. Ya, dimana di sini pasarannya Arab Saudi diberikan poin setengah oleh Australia karena bermain di kandang Australia parameter ya. Dimana over-undernya berada di over 2,5. Yang kita ketahui di sini formasinya untuk Australia dia memakai formasi 3-4-2-1, sementara Arab Saudi memakai formasi 4-3-3. Ya, klasemennya luar biasa ya untuk di kualifikasi khusus grup C ini ya, grup C ya, untuk pertandingan babak kelima ini ya. Dimana di sini Jepang masih memimpin dengan 10 poin, Australia dengan 5 poin, Arab Saudi dengan 5 poin, Bahrain 5 poin, Indonesia 3 poin, dan Cina 3 poin. Ya, bisa dibilang ini masih kejar-kejaran ya, Arab Saudi, Australia, Bahrain. Ya, Indonesia tidak menutup kemungkinan termasuk Cina. Kalau untuk Jepang bisa dibilang sudah masuk ke zona aman ya. Ya, dimana di situ pertandingan terakhir untuk Australia dia bermain menghadapi Jepang 1-1 loh di kandang Jepang parameter ya. Ini dia bermain di kandang sendiri menghadapi Arab Saudi. Sementara Arab Saudi dia bermain imbang 0-0 menghadapi Bahrain yang kita kenal sebagai pemain sinetron. Ya, dia tidak bisa berkata-kata ya karena yang dihadapinya pemain sinetron Bahrain ya parameter. Dimana di sini parameter ya, saya memprediksi ya untuk Arab Saudi ya. Arab Saudi sudah 3 kali bermain kandang loh parameter, dan hasilnya jelek dia bermain kandang ya, dan sisa 2 kali loh untuk Arab Saudi bermain kandang, karena sisanya 5 kali lagi dia akan bermain tandang ya, termasuk hari dia melawan Australia ini untuk menghadapi 5 kali bermain tamu ya parameter. Dia untuk bermain di kandangnya Arab Saudi sisa 2 kali lagi. Sementara untuk Australia ya parameter ya, ini Australia ini angin-anginan mainnya di kandang ataupun tandang ya, tidak bisa diprediksi ya untuk Australia untuk permainannya sekarang ya. Saya diprediksi ya, dimana di sini dan Arab Saudi dia melawan Cina malah bisa menang ya, sudah red card ya. Dia bisa dibilang untuk sebagai tamu ini Arab Saudi luar biasa loh para better ya. Dia kuat ya untuk dia sebagai tamu, apalagi dia sisa 2 kali lagi bermain sebagai kandang loh. Sisanya dia bermain sebagai tamu. Makanya di sini ya dia harus betul-betul loh para better untuk Arab Saudi, karena poinnya bisa dikejar sama Indonesia. Dan dari 5 kali pertandingan untuk Australia dan Arab Saudi, di mana Australia menang 2 kali, Arab Saudi menang 1 kali dan 2 kali seri. Ya, dengan skornya angin-anginan juga ya para better ya. Dan pertandingan terakhir dimenangkan Arab Saudi ya dengan skor 1-0, 0-0, 3-2, 2-2, dan 2-3 kemenangan Australia. Ya, kadang besar dan kadang kecil antara kedua tim ini bermain ya para better ya. Dimana di sini saya melihat ya, Arab Saudi dia sudah menghadapi pelatih baru karena pelatihnya Roberto Mancini sudah dipecat ya para better. Pelatih barunya ini ya yang pernah mengalahkan Argentina dengan nama Hervé Renard ya para better ya. Ya, Argentina bisa dikalahkan Arab Saudi pada Piala Dunia kemarin ya para better ya. Apabila Arab Saudi ya ini saya memprediksi, apabila Arab Saudi kalah, maka Indonesia
diuntungkan loh para betor. Indonesia diuntungkan karena akan berhadapan dengan Indonesia di kandang Indonesia untuk berikutnya. Makanya di sini Arab Saudi betul-betul loh, walaupun dikasih poin setengah ya. Makanya dia di sini betul-betul, karena untuk over-under saya ragu di partai ini karena angin-angin dari hasil head to headnya. Saya tidak berani mengambil di over-under para betor ya, karena ragu ya di over-under ya. Kalau memang hoki ya pasti dapat sih, tapi kalau untuk prediksi saya ragu untuk memprediksi di over-under untuk partai ini. Saya lebih tertarik di Arab Saudi ya para betor. Kita menahan setengah ya, karena dia akan memanfaatkan laga ini, karena dia sisa di kandangnya tinggal 2 kali lagi, dan sisa 5 pertandingan itu dia sebagai tamu. Makanya dia harus betul-betul memanfaatkan poin di laga ini ya. Banyak yang bilang Australia akan bisa mengalahkan Arab Saudi, tapi prediksi saya tidak ya, dia bisa menahan ya. Kalau untuk menang ya di luar dugaan, tapi kalau untuk menahan saya yakin bisa untuk Arab Saudi. Ya, di partai kedua antara Bahrain menghadapi Cina. Ya, dimana di sini Bahrain memberikan poin 3/4 dengan over-under berada di over 2,5. Ya, poin 3/4 overnya 2,5. Dimana di sini formasi 4-4-2 untuk Bahrain, sementara Cina mau dengan formasi yang sama 4-4-2. Dimana pertandingan terakhir Bahrain bisa menahan imbang Arab Saudi, sementara Cina comeback ya para betor, bisa mengalahkan Indonesia. Luar biasa untuk Cina. Dimana di sini ya untuk Bahrain dia hanya 1 kali win loh laga tandangnya, sementara laga kandang dia jelek ya para betor ya, tidak bisa menang. Sementara untuk pertandingan head to head kedua tim ini, saya melihat dari 3 kali pertandingan mereka menghasilkan bola draw para betor ya, dengan skor 0-0, 1-1 dan 2-2 para betor ya. Lumayan jago ya, karena memang kelasnya Bahrain dan Cina ini sama sebenarnya kelasnya para betor, cuman ini bermain di kandang Bahrain ya. Ini partai ya dengan poin 5 dan Cina dengan poin 3. Apabila Cina bisa menahan, dia akan naik ke posisi 5 meninggalkan Indonesia. Apabila Cina menang, dia akan meninggalkan Arab Saudi dan Bahrain para betor. Ya, ini lagi kuat loh, Cina lagi comeback karena baru saja menang menghadapi Indonesia. Yang kita ketahui Indonesia bisa menahan Arab Saudi, Australia, Bahrain harusnya menang, tapi Indonesia malah kalah dengan Cina. Ya, ini luar biasa Cina, dia bisa comeback dan mentalnya kembali ya para betor ya. Ya, di partai ini ragu sih milih head to head kedua tim ini ya para betor, karena walaupun 0-0 ataupun sering draw dari kedua tim ini, ya kita lihat aja pemain sinetron untuk tuan rumah bisa mengimbangin Indonesia yang seharusnya kalah loh untuk Bahrain. Siapa yang berani menahan Cina para betor ya? Tak ada yang berani, karena ini pemain sinetron loh Bahrain ya. Saya kecewa ya para betor ya, karena Indonesia harusnya bisa menang. Ragu milih untuk kedua tim ya, karena amannya sih saya lebih milih over under ya, karena prediksi saya ini akan sengit, karena Cina masih ada harapan untuk naik klasemen para betor ya, apalagi dia baru menang ya. Prediksi saya lebih di sini lebih memilih di under 2,5 ya, karena saya prediksi alot. Ya, partai yang ditunggu-tunggu para betor, partai utama antara Indonesia menghadapi Jepang. Ya, dimana di sini luar biasa untuk Jepang, sekelas Jepang ya, rajanya Asia, dia memberikan poin tidak tanggung-tanggung, memberikan poin 1/3/4 kepada Indonesia, hampir menyampai poin 2 ya para betor, dengan over undernya di over 3. Ya, saya ragu antara handicapnya memberikan poin 1/3/4, tapi over undernya berada di over 3. Makanya saya mau prediksi di partai ini ya. Dimana di sini formasinya Indonesia memakai formasi 3-4-3, sementara Jepang dia memakai formasi 3-4-2-1 para betor. Ya, pertandingan terakhir Indonesia dikalahkan Cina dengan skor 2-1, sementara Jepang bermain imbang 1-1 menghadapi Australia. Ya, dimana di sini untuk head to head mereka saya melihat ada 1 kali ya Jepang menang 3-1 ya di
di Piala Asia ya para betor ya, dimana di situ Jepang kalah 3-1 dan mainnya di kuarter para betor. Tapi Indonesia masih bisa mencetak gol loh, membalas kekalahan. Dimana di sini untuk kisi-kisinya ya, Indonesia sudah kedatangan pemain baru ya, Kevin Dix ya. Dimana di sini Indonesia sudah kedatangan munisi baru ya, namanya Kevin Dix. Dia di sini untuk bermain di lini belakang ya para betor ya. Ya, Kevin Dix ini bisa menjadi pilihan utama ya para betor ya, untuk bermain di lini belakang. Sementara di sini ada Kevin Dix, dia pemain utama dan menemani J.I. Jazz dan Mes Eagles untuk posisi 3-4-3 ya, karena memakai 3 back. Sama Jepang juga memakai 3 back untuk formasi kedua tim. Sementara Perdong, dia di sini bisa main kembali di full back kiri para betor. Sementara sisi kanan bisa diambil pemain Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh ini luar biasa ya, bisa mencetak gol juga ya pemain sayap ini. Dan di tengah kita untuk Sintayong mempercayakan kepada Tom Haye dan Ivar Jenner. Sementara untuk lini depan, di mana di situ ada Orat Mangun, Rafael Struijk, ada dan ditemani oleh pemain lokal ya, Witan Sulaiman dan Marcelino ya. Ya, pemain andalan saya ini Witan ini, semoga bisa mencetak gol ya untuk Witan. Ya, di mana di sini Jepang tidak perlu diragukan lagi ya para betor ya, karena memang Jepang ya, Jerman aja bisa dibabat, apalagi Indonesia. Tapi kita melihat dari kembali ke belakangnya, karena pelatih Haji pelatih untuk Jepang, dia sudah mengajak Indonesia untuk bermain bersama-sama ke Piala Dunia. Semoga ajakannya itu dibuktikannya pada saat pertandingan nanti ya melawan Indonesia, karena dia disambut hangat oleh Indonesia di kedatangan mereka. Ya, semoga kedatangannya itu menyambut hangat bisa membantu Indonesia untuk bisa berbagi poin ya para veter ya. Ya, karena memang ya luar biasa, dia sangat terkejut ya untuk pelatih ataupun pemain-pemain Jepang. Ya, dimana di sini saya ragu sih untuk di handicap di partai ini para betor. Ya, saya ragu di handicap. Saya lebih bermain diambil over under ya para betor ya. Ya, semoga Jepang dengan murah hatinya bisa mengajak Indonesia bermain bersama-sama di Piala Dunia. Semoga Jepang betul-betul ya betul-betul mau mengajak Indonesia. Ya, tapi saya yakin sih Indonesia bisa bertahan, dan ini saya memprediksi akan sengit karena handicapnya memberikan poin 1/3/4, tapi di overnya over under 3 loh diberikan. Ya, diprediksi Indonesia tidak bisa mencetak gol ke gawang Jepang, tapi paling tidak bisa menahan ya. Makanya saya di partai ini saya lebih memprediksi mengambil di under 3,5 atau 3/4. Kalaupun tidak ada, bisa mengambil di under 3 para betor. Ya, semoga ada under 3,5 ya. Jadi ada harapan untuk menang full para betor ya. Ya, semoga masuk ya prediksi saya ya, Pak. Karena kalau mengambil di handicapnya saya ragu Jepang malah bisa mencetak 1-0 ya para betor ya, ataupun 2-0. Ya, 3-0 feeling saya tidak sih, karena kalaupun 3-0 jadinya jadi 3-1 seperti head to hand ya. Ya, semoga under ya. Oke, semoga masuk ya para betor. Oke para betor, itu tadi 3 tim terbaik yang saya prediksi. Semoga sehati ya para betor. Utamakan pilih sendiri, jangan ditelan-telan bulat-bulat. Oke para betor, good job and good luck.